karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi. Jadi negara kita itu sesempurna dicekel cek, ini sekarang bocor-bocor dicekel cek oleh Fir'aun, Haman dan Korun. Itu seluruh sistemnya, seluruh perangkatnya, semua alat-alat politik dan alat sejarah. Saya itu barusan disidang sama keluarga, dihajar, pokoknya di salah-salah di goblok-goblok di sesat-sesat ke. Ya saya minta maaf sama keluarga, sama termasuk saya berangki ngajar aku entek-entekan karena saya melakukan apa yang saya sendiri mengajarkan untuk tidak dilakukan kan begitu. Nah ya terus saya gimana? Saya enggak masalah, bagus kan, saya kan punya anak-anak dan keluarga yang mencintai saya sehingga mengontrol saya, dan saya pertama saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma gfirli, Allahumma hdini, Allahumma arhamni. Tuh. Jadi saya mohon ampun kepada Allah, saya mohon rahmat kepada Allah, saya mohon pertolongan kepada Allah, saya mohon tuntunan dari Allah, Allahumma hdini gitu ya. Dan saya minta maaf kepada semua yang terciprat menjadi tidak enak atau menjadi menderita atau menjadi apapun oleh ucapan saya itu gitu ya. Apa ya, baik sekali kalau untuk di Jawa diterapkan ada, ya, jadi dalam kehidupan. Ini lamun siro sakti ojo mateni. Meski kuat jangan Meskipun menjatuhkan. kamu sakti, meskipun kamu kuat, jangan suka menjatuhkan. Lamun siro banter ojo ndisiki. Meskipun kamu cepat, jangan suka mendahului. Yang ketiga tadi, lamun siro pinter ojo minteri. Meskipun kamu pandai, jangan sok pintar. Nah itu aja. Ya. Cak Non istighfar, Cak Non minta petunjuk kepada Allah, tapi satu hal yang menurut saya pada waktu masih kurang, Cak Non tidak secara spesifik meminta maaf kepada. Ini hanya opini arus bawah, opini dari masyarakat kebanyakan. Opini hanyalah sudut pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ahad kemarin tanggal 9 Juli 2023, media sosial diramaikan oleh berita bahwa Presiden Jokowi berkunjung atau membesuk budayawan MH Najib atau Cak Nun yang saat ini sakit dan dirawat di RSUP Dr. Sarjito di Jogja. Seorang presiden membesuk seorang tokoh masyarakat yang sedang sakit, ini harusnya biasa. Tapi ini menjadi luar biasa karena apa? Karena beberapa waktu yang lalu Cak Nun itu sempat kesambet. Kesambet itu kan menggunakan istilah Cak Nun sendiri. Dalam sebuah acara Cak Nun mengatakan Jokowi itu Fir'aun. Jokowi itu orang yang punya kekuasaan penuh layaknya Fir'aun. Dan itu tentu banyak menimbulkan pro kontra, dan akhirnya Cak Nun pada waktu itu juga sudah minta maaf ya, sudah minta maaf. Cuma memang kalau kita lihat permintaan maaf itu, kalau kita lihat di awal video tadi, memang ini menurut saya masih ada kekurangan, bahwa Cak Nun istighfar, Cak Nun minta petunjuk kepada Allah, tapi satu hal yang menurut saya pada waktu masih kurang, Cak Nun tidak secara spesifik meminta maaf kepada Presiden Jokowi yang kebetulan jadi orang yang jadi sasaran dari kritiknya itu. Memang dalam aturan kita harusnya ketika kita salah terhadap seseorang, jadi ada hak adami, hak sesama anak Adam, hak sesama manusia, itu alangkah baiknya kita menyelesaikannya dengan cara minta maaf kepada yang bersangkutan. Kita istighfar, minta ampun pada Allah, oke, itu bagus. Tapi ketika kita salah pada seseorang, memang alangkah baiknya kita juga minta maaf kepada seseorang itu. Saya nggak tahu kenapa Cak Nun pada waktu itu tidak melakukan itu. Bahkan Cak Nun lebih hanya mengatakan istighfar dan dia minta maaf kepada keluarga dan seterusnya, tidak menyebut sama sekali, tidak menyebut permohonan maaf kepada Jokowi. Oke, mungkin menurut saya itu catatan yang saya tidak akan menghakimi salah, tapi harusnya lebih baiknya kalau pada waktu itu menyebut. Nah, sekarang ketika Cak Nun sakit, ini yang saya terus terang ya harus mengakui saya menjadi terbelalak mata saya.
Jokowi yang dikatakan Fir'aun itu dengan entengnya, dengan mudahnya membesuk. Kesan bahwa dia ada dendam, kesan ada sakit hati itu tidak ada. Saya sendiri mungkin, saya membayangkan terus terang begini ya. Saya membayangkan itu kalau terjadi pada diri saya nggak tahu. Karena gini ya, dikritik dalam posisi yang bersangkutan atau Jokowi itu kan sedang dalam posisi sebagai orang yang berkuasa, sebagai presiden, dikritik dengan begitu kerasnya, dengan begitu kata-kata yang menurut saya terlalu keras lah. Tapi ternyata itu tidak menjadikan dendam. Ya mungkin kalau kita tadi juga kita kutip di depan ya, filosofis hidupnya seperti itu ya, mungkin itu tidak lepas dari pandangan hidupnya seperti itu. Tapi lepas dari itu bahwa apa yang dilakukan Jokowi ini sangat-sangat Islami. Apa yang dilakukan Presiden Jokowi ini sangat-sangat sesuai dengan apa yang pernah diteladankan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kadang memang dalam kehidupan ini orang yang ilmu pengetahuan agamanya banyak, orang yang kesana kemari dipanggil ustadz, orang yang kesana kemari dicium tangannya karena dihormati, kadang perilakunya itu dalam prakteknya tidak sesuai dengan ilmu yang dimiliki. Banyak kan kita lihat ustadz atau apalah disebut apa, ternyata perilakunya yang tidak mencerminkan keislaman itu sendiri. Ada yang bahkan, mohon maaf, sebagian yang disebut Habib itu adalah cucu Rasulullah, itu sangat dihormati oleh masyarakat. Kadang perilakunya tidak sama sekali tidak mencerminkan apa yang dilakukan Rasulullah. Nah, ini kalau mungkin ada orang yang sebagian mengatakan bahwa ilmu keislaman, ilmu agama Jokowi itu mungkin tidak sebaik yang saya sebutkan tadi, tidak sebaik ustadz, tidak sebaik kiai. Tapi dalam hal ini perilaku dia mencerminkan perilaku yang sangat Islami, mencerminkan perilaku yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya, kita beberapa waktu yang lalu kan ada konten yang mengatakan bahwa dalam memerintah ini Jokowi seperti selalu diselamatkan, selalu dibela oleh Tuhan gitu kan. Nah, saya mengatakan semua ini bisa terjadi, bisa jadi karena tidak lepas dari perilaku yang seperti ini. Perilaku yang mungkin orang secara umum itu berat melakukan. Jujur, kalau menurut saya, ini orang secara umum itu berat melakukan. Dicaci maki seperti itu, dikatakan Fir'aun masih dengan entengnya membesuk ketika orang yang mengatakan itu sakit itu. Bahkan kalau saya melihat ya, para pendukungnya, para pencinta Jokowi saja ada sebagian masih belum rela gitu loh, masih belum ikhlas. Bahkan ada yang mengatakan sakitnya Cak Nun ini karena kualat, karena akibat dari perilaku ya kata-kata itu dan seterusnya. Itu mungkin ya berlebihan, emosi yang berlebihan. Tapi intinya mungkin ada orang yang seperti itu. Lah ini orang yang bersangkutan sendiri, orang yang jadi korban sendiri itu ternyata tidak seperti itu. Wah, ini maka ketika ada yang bertanya, Pak Jokowi, hatimu terbuat dari apa? Itu ya wajar. Nah, saya memang mengatakan dalam kasus ini, saya mengatakan di dalam hati Jokowi ada sebuah mutiara, ada sebuah keindahan, ada sesuatu yang memang sesuatu yang luar biasa elok gitu. Sehingga ini adalah tercermin dalam perilakunya yang begitu luar biasa, yang mungkin saya katakan kalau saya mengukur dari diri saya sendiri, saya mengukur dari diri saya sendiri, mungkin saya untuk melakukan itu berat. Nah, ini Jokowi bisa melakukan itu. Oke. Jadi saya berharap masyarakat bisa melihat ini dengan objektif bahwa memang dalam hal ini presiden kita itu memiliki perilaku, memiliki akhlak, memiliki kepribadian yang memang unggul, memiliki sikap yang melebihi masyarakat pada umumnya. Tentu kita itu begini, ketika melihat seseorang itu kita jangan menutup diri dengan mungkin ketidaksukaan atau kebencian kita. Mungkin dalam berbagai hal memang lagi-lagi selalu saya ingatkan, sebaik apapun Pak Jokowi itu kita tidak boleh mengkultuskan. Kita tidak boleh terus melihatnya berlebihan sehingga seakan-akan Pak Jokowi itu sempurna, itu nggak boleh juga. Pak Jokowi tetap manusia yang kemungkinan salah. Artinya apa? Mungkin di antara kita masyarakat Indonesia itu ada yang tidak suka gitu ya.
dengan beberapa hal yang dianggap tidak pas gitulah dari kebijakan yang dilakukan oleh Jokowi sebagai presiden. Tapi ketika melihat beliaunya itu melakukan sesuatu yang baik, seperti beberapa waktu yang lalu bagaimana beliau berkunjung ke Papua, begitu dekatnya dengan masyarakat Papua, beliau melakukan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang selama ini mungkin kurang terpihak gitu ya. Ini kita harus fair. Artinya tidak bisa terus kita jauh ya ketika kita nggak suka terus apapun yang dilakukan orang itu seakan-akan nggak ada gunanya, nggak boleh. Ketika orang itu ada kesalahan, oke, pada kesalahan itu kita mengingatkan, kita mengkritik, oke. Tapi ketika seseorang itu melakukan kebaikan, yang kebaikan itu sangat mudah kita saksikan, sangat sulit untuk kita bohongi, kita harus mengatakan, kita harus fair menilai bahwa itu ada sebuah kebaikan. Dan terkait dengan Cak Nun, nah saya mengatakan begini, Cak Nun itu tentu lagi-lagi sepertinya Presiden Jokowi juga bukanlah nabi. Cak Nun tentu tidak mungkin lepas dari kesalahan. Tapi kita harus fair juga bahwa dalam kiprahnya di tengah-tengah masyarakat, Cak Nun itu juga berkali-kali mengajak tentang kebaikan. Artinya di tengah-tengah kelemahan atau kesalahan Cak Nur menjuluki Jokowi itu Fir'aun, yang itu sangat tidak etis menurut saya, yang selayaknya memang Cak Nun harus mengaku kesalahan. Tapi di saat yang lain, kalau kita melihat track record berjalan hidup Cak Nun, tentu ada kebaikan-kebaikan yang sudah dia tebarkan. Itu pula lah yang Cak Nun akhirnya memiliki banyak pengikut. Disitulah Cak Nun yang memiliki kelompok pengajian Mayah itu juga banyak yang mengikuti. Intinya Cak Nun juga punya pengikut. Mengapa Cak Nun punya pengikut? Cak Nun memang sudah sekian tahun menebarkan kebaikan. Bahwa dalam konteks dia menjuluki Jokowi salah, lah ini saya minta juga pendukungnya, pengikutnya, muhibinnya, pencintanya itu juga harus fair bahwa Cak Nun ada kesalahan. Cak Nun melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya. Justru disinilah akhirnya menjadi sebuah kontrol bahwa Cak Nun juga tidak boleh dikultuskan. Cak Nun tidak boleh dianggap sempurna. Kalau menganggap Cak Nun sempurna terus Cak Nun tidak boleh dikritik, itu juga salah. Dan kemudian kritik-kritik yang diberikan Cak Nun untuk pemerintah, untuk orang yang sedang memerintah seperti Jokowi, itu menurut saya juga perlu. Artinya Jokowi tetap harus dikontrol oleh orang-orang yang punya masa seperti Cak Nun, salah satunya. Bahwa ketika salah Jokowi harus diingatkan. Kalau tidak juga nanti Jokowi bisa terjerumus pada kesalahan yang semakin jauh karena nggak ada yang mengingatkan. Artinya apa? Fungsi kontrol yang dilakukan Cak Nun itu juga perlu. Cuma lah ini yang memang kemarin agak kebablasan, bahwa bahkan Cak Nun mengatakan dirinya pada waktu itu kesambet gitu ya. Maka istilah kesambet itu adalah istilah Jawa, menjadi populer betul. Kesambet itu kan kena di situ ada daerah yang angker, terus kena pengaruh alam gaib, yang kesambet itu. Terus orang itu melakukan sesuatu yang tidak sadar. Itu sebenarnya nggak populer kan di bahasa Indonesia, tapi akhirnya menjadi populer gara-gara kan Cak Nur mengatakan dirinya kesambet lah. Cak Nur yang sempat tadi kebablasan karena kesambet tadi yang mengatakan Jokowi Fir'aun, itu ya itu tetap harus dikatakan sebuah kesalahan yang harus dikoreksi. Jadi intinya kritik itu tetap harus dilakukan. Siapapun menurut saya ketika melihat kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah itu memang harus dikritik. Cuma yang terpenting adalah bagaimana kritik itu dilakukan, bagaimana pilihan-pilihan kata itu dipilih supaya kalimatnya tetap menjaga etika, menjaga sopan santun. Niatnya baik, tapi kan caranya juga harus baik. Terakhir, kita saat ini mendapatkan pelajaran berharga dari Presiden kita Jokowi, bagaimana kita harus memiliki kelapangan hati, bagaimana kita harus tidak menyimpan rasa dendam, bagaimana kita harus menyadari ketika kita itu menjadi public figure memang kadang ada risiko harus dikritik itu. Dan keberhasilan orang seperti Jokowi adalah keberhasilannya dalam menahan amarahnya, menahan nafsunya, sehingga dia menghadapi seperti itu.
masih dengan kelapangan hati, sehingga begitu yang bersangkutan, orang yang pernah menyakiti atau orang yang pernah berlaku tidak baik pada dirinya itu sedang kena musibah, maka dengan entengnya, dengan ringannya kakinya melangkah untuk membesuk. Semoga kita semua mendapatkan pelajaran berharga. Semoga kita semua bisa meneladani hal-hal yang baik dari siapapun, dan juga kita bisa menghindari hal-hal yang tidak baik yang itu dilakukan oleh siapapun, termasuk mungkin tokoh yang kebetulan kita cintai. Kalau memang apa yang dilakukan itu salah, kita harus bisa mengoreksinya. Paling tidak kita tidak menirunya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.